Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan waktu lagi untuk boleh beribadah bersama, sekalipun masih dengan menggunakan sarana online. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang tetap menyertai kita, maka kita boleh bersama-sama lagi. Kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa di surga, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu datang bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada, dan juga kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau mengampuni segala dosa kami, dan kami mohon akan kehadiran Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami juga boleh memperoleh berkat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan membuka ibadah kami. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih setia Tuhan, Dia boleh memimpin kita sehingga tiba pada hari ini, di minggu yang kelima, bulan Mei tahun 2020. Dan persis pada hari ini, kita berada atau tiba pada saat kita memperingati hari turunnya Roh Kudus ke atas bumi ini. Sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita juga tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah terlebih baik Dia pergi karena Allah Bapa akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab masing-masing. Saya akan mengambil 2 ayat dari Perjanjian Baru di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu supaya ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya ke-16, 17, dan ayat ke-26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa akan mengirimkan seorang penolong. Ayat ke-17 dikatakan bahwa Dia akan mengirimkan Roh kebenaran. Pada ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Allah Bapa akan mengirimkan kepada kita penghibur. Penghibur ini Dia akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, memang Dia telah berjanji bahwa kita tidak akan pernah Dia tinggalkan. Karena Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain yang disebutkan tadi. Nah, janji Tuhan ini juga Dia sampaikan ketika Dia akan naik ke surga. 10 hari sebelum Roh Kudus turun, Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan Dia mengatakan, jikalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu akan memberi kita kuasa supaya kita bisa menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas akan tema renungan kita pada hari ini, maka mari kita akan melihat beberapa karya-karya Roh Kudus yang dikerjakannya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Yohanes menulis itu di dalam pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Bahwa kalau Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Karya Roh Kudus yang kedua adalah Dia akan berkarya di dalam proses kelahiran baru daripada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu ditulis oleh Yohanes di dalam pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Lalu berikutnya, ketika seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan, maka perlu adalah satu penyesahan atau disahkan. Maka Roh Kudus akan memeteraikan. Itu disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana bahwa setelah mendengar firman, yaitu Injil di dalam Yesus, maka kamu yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga akan menjadi jaminan penebusan yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah.
Yohanes juga mengatakan di dalam pasal 1 yang ke-12 bahwa semua orang yang percaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini berbicara tentang kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, Rasul Paulus menegaskan lagi itu. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 bahwa Roh itulah yang akan menjadikan kita anak-anak Allah. Dengan roh itu pula kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita sebagai anak bisa memanggil Allah Bapa, bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Itu mengindikasikan bahwa kita ada keintiman antara seorang anak dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup seorang Kristen ketika dia baru percaya kepada Tuhan, maka dia belum mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya orang yang percaya itu bisa mengenal Tuhan secara lebih dekat? Rasul Paulus mengatakan di dalam doanya kepada jemaat di Efesus bahwa Roh Kudus akan memberikan wahyu dan hikmat kepada kita supaya kita boleh mengenal lebih dalam kepada Yesus Kristus. Mengenal dengan benar. Tuhan Yesus mengatakan juga ketika dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dia ingin juga kita supaya mengenal kebenaran itu. Rasul Paulus di dalam Yohanes pasal ke-16 ayatnya yang ke-13 mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Siapa kebenaran itu? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, orang Kristen juga di dalam pertumbuhannya, dia perlu saling melayani. Sebagai satu tubuh, maka diperlukan kekuatan atau diperlukan karunia-karunia supaya orang kudus mampu untuk melayani, membangun tubuh Kristus itu. Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 akan karunia-karunia Roh Kudus yang dibutuhkan oleh orang percaya. Dan di dalam kitab Galatia 5 juga karya Roh Kudus yang lain adalah buah-buah Roh Kudus. Dan yang akan menjadi pembahasan atau renungan kita pada pagi hari ini adalah yang kita sudah bacakan tadi, yaitu di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 27, yaitu menolong orang percaya supaya bisa berdoa dengan benar. Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya bagaimana seharusnya berdoa. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26. Ayat 26 mengatakan begini. Demikian Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita punya kelemahan. Ayat tadi mengatakan, dalam kelemahan kita. Di dalam bahasa aslinya, kelemahan di sini menyangkut kelemahan tubuh dan kelemahan pikiran. Sebagai implikasi daripada penyakit atau barangkali kelemahan moral setiap orang yang percaya. Manusia sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai badai percobaan selama dia masih hidup dalam dunia ini. Persoalan-persoalan atau badai kehidupan yang dihadapi oleh manusia itu bisa menyerang. Pertama, secara fisik. Mungkin karena kita terlalu sibuk, pekerjaan kita yang sangat berat, atau bahkan karena penyakit. Atau juga diserang secara mental, kita dalam kelelahan. Ada masalah-masalah berat yang kita hadapi dalam pelayanan, dalam rumah tangga, atau di dalam studi. Dan juga kelemahan berikutnya adalah kelemahan rohani, yaitu iman yang lemah atau bahkan kering. Nah, kelemahan-kelemahan tersebut
membuat kita tidak berdaya. Kita tidak tahu mau berbuat apa. Sehingga untuk berdoa pun kita tidak bisa. Barangkali kita berdoa, tapi kita hanya katakan, Tuhan, kita tidak tahu lagi. Tapi sebetulnya roh kita itu sedang merintih. Maka di dalam ayat itu dikatakan bahwa roh itu sendiri akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan di sini bukan berarti komplain. Bahasa yang aslinya itu adalah rintihan-rintihan. Bukan hanya sekedar rintihan, tetapi rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, kalau kita dalam kelemahan, kadang-kadang kita berdoa itu, kita hanya mengatakan, Tuhan. Kita tidak berdaya, kita hanya mengeluh, merintih. Roh Kudus tahu, dan di saat itulah dia membantu kita berdoa kepada Allah dengan rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tidak meninggalkan kita di dalam kelemahan, tapi dia menolong kita. Di saat-saat itulah, ketika kita dalam kelemahan, Roh Kudus menolong kita. Dan kemudian, di dalam ayatnya yang ke-29, dikatakan bahwa Allah menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui maksud daripada roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Allah, di dalam kemahatauannya, dia menyelidiki hati nurani. Dia tahu bahwa doa yang dinaikkan oleh Roh Kudus untuk kita itu sesuai dengan kehendak Allah, diucapkan bagi orang-orang kudus. Kita berterima kasih bahwa Roh Kudus memang menolong kita. Nah, bagaimana setelah kita telah berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Kembali Rasul Yohanes menuliskan di dalam suratnya yang pertama, pada pasal yang kelima, ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana biasanya dalam setiap ibadah, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan persembahan saudara boleh siapkan dan nanti akan dibawa ketika kita akan melakukan pertemuan ibadah seperti biasanya. Jemaat, mari kita akan berdoa dan akan menerima berkat. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dengan karya-karyanya yang agung Tuhan, yang boleh menolong kami orang-orang percaya. Kami juga boleh merenungkan bagaimana Roh Kudus akan menolong kami di saat kami lemah, bahkan untuk berdoa pun kami dalam keadaan kelemahan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan. Pada masa-masa yang sulit ini, biar Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa setiap orang percaya dimanapun berada Tuhan, biar Tuhan tetap menguatkan iman kami semua, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang besar dan ajaib dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kami datanglah. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.